Pernah nggak sih ngerasa hidup tuh kayak lagi loading, tapi nggak kelar-kelar? Kamu sibuk banget, tapi kok rasanya nggak kemana-mana ya? Kalau kamu ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng ide-ide penting dari konsep produktif tanpa drama. Anggap aja ini panduan simple buat ngadepin tekanan kerja di zaman sekarang. Dalam banget ya kutipan ini. Gimana enggak? Coba kita tiap hari lihat feed sosmed, isinya kesuksesan orang lain semua. Gampang banget kan jadinya kita jadi kebut sendiri, ngebandingin diri, sampai lupa kita tuh sebenarnya lagi ada di mana. Akhirnya kita sibuk lari, tapi ternyata di lintasannya orang lain. Ini nih perasaan yang kayaknya hampir semua orang pernah alamin. Seharian tuh rasanya udah kayak hamster di roda putar. Meeting, balesin email, ngerjain tugas-tugas kecil. Capek banget. Tapi puas nggak sama sekali. Aneh kan? Udah kerja keras banget, tapi kok kayak nggak ada progres yang bener-bener berarti gitu. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam ya. Masalahnya tuh seringkali bukan karena kita males loh, tapi karena kita kejebak sama definisi produktivitas yang salah kaprah. Definisi yang ujung-ujungnya bikin kita ngerasa, kok gua kurang terus ya? Kok gua ketinggalan terus ya? Nah, ini dia nih perbedaannya. Bayangin deh, sibuk itu kayak lari 10 kilo di treadmill. Kelihatannya keren, keringetan, kerja keras banget. Tapi pas selesai, kamu masih di titik yang sama. Nggak kemana-mana. Kalau produktif, itu kayak jalan 1 kilo, tapi menuju tujuan yang jelas. Jadi intinya bukan soal seberapa banyak gerakannya, tapi gerakannya itu ke arah yang benar atau enggak. Dan ini dia nih, biang keroknya. Toxic productivity atau produktivitas beracun. Ini tuh semacam kepercayaan sesat yang bilang kita harus terus produktif. Sampai-sampai pas badan sama otak udah teriak minta istirahat, kita malah ngerasa bersalah. Aneh kan? Istirahat yang harusnya jadi charger, malah jadi sumber cemas. Oke, kita udah tahu masalahnya. Sekarang gimana solusinya? Gini, produktif tanpa arah itu sama aja kayak lari kencang, tapi ke jurang. Capek doang, nggak nyampe kemana-mana. Makanya, fondasi paling penting itu ya ini, temuin dulu arah kamu. Pertanyaannya emang dalam, tapi ini krusial banget. Coba deh, jawab jujur. Siapa kamu yang sebenarnya? Bukan versi yang kamu pajang di LinkedIn loh ya, tapi kamu yang asli, di balik semua personal branding dan postingan sosmed. Apa sih yang benar-benar penting buat kamu? Nah, buat ngebantu, ada kerangka keren ini. Anggap aja ada 3 lingkaran. Titik ideal kamu, atau sweet spot kamu, itu ada di pertemuan ketiganya. Lingkaran pertama, kekuatan kamu. Apa sih yang kamu jago lakuin yang rasanya gampang aja gitu? Kedua, minat kamu. Hal-hal yang kalau kamu kerjain bisa sampai lupa waktu. Dan ketiga, yang penting juga, peluang. Apa yang dibutuhin pasar dan orang mau bayar untuk itu. Penting banget nih buat diingat, gak semua hobi harus jadi duit. Biarin aja hobi jadi tempat kamu nafas, buat seneng-seneng. Soalnya begitu sesuatu jadi kerjaan, pasti ada tekanan, ada deadline, ada klien yang rewel. Kalau semua hobi dipaksa jadi bisnis, wah bisa-bisa rasa senengnya malah hilang. Oke, arah udah dapet. Sekarang gimana cara jalannya biar efektif? Nah, bagian ini bukan soal kerja lebih keras, tapi soal kerja lebih cerdas. Gimana caranya biar tiap langkah kita itu benar-benar ngedeketin kita ke tujuan? Ini nih, konsep yang realistis banget. Jadi, wirausahawan hibrida. Maksudnya, jangan buru-buru resign, pakai kerjaan kantoran kamu sekarang sebagai jaring pengaman. Terus, bangun bisnis sampingan di luar jam kerja. Risikonya kan jadi jauh lebih kecil tuh. Gajimu, anggap aja itu modal dari angel investor pertama kamu. Ini cara pinter buat ngebangun mimpi tanpa drama keuangan. Nah, ini prinsip yang bisa ngubah segalanya. Coba pikirin deh, semua orang punya 24 jam yang sama kan? Yang beda itu energinya. Kamu mungkin punya waktu kosong 3 jam, tapi kalau energi kamu udah nol, ya nggak bakal bisa ngapa-ngapain juga. Jadi mindsetnya diubah, bukan ngatur waktu, tapi ngatur energi. Terus gimana cara praktisnya? Coba deh pakai aturan 3. Simple banget. Tiap pagi, sebelum mulai ngapa-ngapain, tanya ke diri sendiri. Apa 3 hal paling penting yang harus gue selesain hari ini? 3 hal ini tuh batu besar kamu. Beresin itu dulu. Sebelum hari kamu keburu penuh sama pasir-pasir kecil, kayak email, chat, notif, yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Oke, kerja keras udah. Kerja cerdas juga udah. Terus, gimana caranya biar kita nggak KO di tengah jalan? Ini kan maraton, bukan lari sprint. Nah, bagian ini ngomongin soal gimana caranya biar kita bisa terus lari dalam jangka panjang tanpa harus terbakar abis. Coba deh baca kalimat ini baik-baik. Ini benar-benar ngubah cara kita mikir. Selama ini kan kita mikir,
Istirahat itu buat orang males, atau jadi hadiah kalau udah kerja rodi. Salah besar. Istirahat itu strategi. Sama pentingnya kayak kerja. Nggak ada istirahat yang benar, ya siap-siap aja produktivitas anjlok. Dan istirahat tuh bukan cuma tidur loh. Ada 3 jenis istirahat yang kita butuhin. 1, fisik. Ya, tidur, leye-leye, peregangan. 2, mental. Ini buat nenangin otak kita dari pikiran-pikiran yang ruwet. Dan yang ketiga yang sering banget kita lupain, istirahat sensorik. Kasih jeda buat mata dan kuping kita dari gempuran layar sama notifikasi. Coba deh jalan kaki tanpa bawa HP. Itu istirahat yang ampuh banget. Terus gimana caranya biar konsisten pas lagi nggak mood? Nah, ini bedanya amatir sama pro. Amatir itu nungguin motivasi dateng baru kerja. Kalau lagi mager, ya udah. Kalau pro, dia nggak nungguin motivasi. Dia punya sistem, punya jadwal, dan dia jalanin itu. Kuncinya bukan di emosi, tapi di disiplin. Itulah yang bikin mereka terus maju. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir nih. Setelah tahu semua konsepnya, terus gimana cara bikin rencana yang beneran bisa kita lakuin? Bukan rencana yang kaku, yang sekali gagal langsung bubar jalan, tapi sebuah peta jalan yang fleksibel buat masa depan. Nah, ini dia peta jalannya. Ada 4 level. Anggap aja kayak main game. Level 1, stabilitas. Beresin dulu keuangan kamu, punya dana darurat. Aman. Naik ke level 2, eksplorasi. Di sini kamu mulai coba-coba bisnis sampingan, bangun personal brand. Santai, risikonya kecil. Kalau udah jalan, masuk level 3, ekspansi. Di sini kamu mulai scale up. Sampai akhirnya level 4, kebebasan. Kamu punya kendali penuh atas kerjaan dan waktu kamu. Ini proses, nikmatin aja tiap levelnya. Jadi, intinya apa? Semua yang kita bahas ini nggak akan ada artinya kalau kita nggak ngapa-ngapain. Perjalanan ini tuh nggak dimulai besok, nggak dimulai nanti, tapi dimulainya sekarang, dengan satu langkah kecil. Pertanyaannya simpel aja sih. Kamu siap